Sobat Aerial Surveyor, perkenalkan nama saya Dewi Nawangsari. Saya lulusan Teknik Geomatika Institut Teknologi Sumatera tahun 2023. Di sini saya sebagai Sales Engineer PT Quantindo. Nah, PT Quantindo ini memiliki anak usaha baru yaitu PT Wijaya Global Services atau PT WGS 84. Nah, PT WGS 84 itu memiliki usaha jasa akuisisi foto udara dengan drone Quantum System Trinity Pro. Nah, jadi proyek pertama PT WGS ini terletak di wilayah Kupang dan Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur. Dengan Mas yang bertugas itu ada Mas Ilham. Jadi Mas Ilham sudah bersama kita di sini. Halo Mas Ilham. Iya, halo. Nah, boleh perkenalan diri Mas Ilham? Ya, boleh. Jadi perkenalkan, saya Ilham Adi Priyabodo. Saya di sini sebagai support engineer PT Quantindo, namun saya juga merangkap sebagai surveyor di PT Wijaya Global Services. Nah, kebetulan saya kemarin yang berangkat ke Kupang dan menjadi tonggak sejarah pertama lah mengikuti proyek di lapangan bersama Wijaya Global Services ini. Oke, bisa diceritakan tidak sih Mas awal mula proyek tersebut tuh bisa terlaksana? Soalnya dari informasi yang saya dengar nih ya, itu tuh proyeknya tuh memiliki cakupan yang luas. Benar nggak sih Mas? Ya, jadi untuk proyek pertama kemarin itu WGS 84 diamanai oleh KJSB Ignatius Haryanto dan rekan untuk mengerjakan proyek PTSL di Kota Kupang. Nah, proyek tersebut memiliki luasan sekitar 18.500. Nah, dengan luasan tersebut sudah mencakup area di Kota Kupang dan Pulau Alor. Jadi kurang lebih seperti itu, Mbak. Dan kemarin waktu proyek yang saya laksanakan dengan rekan saya Mas Sakti, kami menyelesaikan 18.500 hektar tersebut sekitar kurang lebih 2 minggu, Mbak. Nah, jadi ya memang dalam waktu 2 minggu itu nggak semuanya lancar, ya terdapat beberapa kendala, jadi makanya ya waktunya agak lama, kurang lebih kayak gitu. Jadi 18.500 hektar dalam waktu 2 minggu itu termasuk cepat ya Mas Ilham? Lumayan cepat. Jadi tadi Mas Ilham membicarakan tentang kendala ya. Iya. Kalau kita lihat di Kota Kupang dan kendalanya itu apa ya Mas Ilham? Nah, untuk kendalanya sendiri tidak cuma Kota Kupang, Mbak. Oh ya. Jadi untuk kendalanya sendiri itu yang pertama adalah angin. Nah, seperti yang saya telah pelajari di sana itu setelah 2 minggu di sana. Nah, ternyata di sana itu anginnya cukup kencang, Mbak, waktu itu, Mbak. Sekitar 8 hingga 10 meter per second, bahkan pada waktu-waktu tertentu hingga mencapai 13 maupun 14. Nah, disitulah menjadi kendala yang membuat ketika pengukuran drone harus pulang. Nah, ini ya alhamdulillahnya waktu itu saya dan Mas Sakti menggunakan Trinity Pro, yang mana Trinity Pro ini tahan angin yang lebih tinggi dari versi yang sebelumnya. Ya, kalau yang versi sebelumnya sekitar 12 meter per second. Nah, kalau yang sekarang ini bisa menyentuh sampai 13 hingga 13,5 lah. Nah, jadi tidak setiap waktu drone harus pulang. Jadi seperti itu, Mbak. Selain itu, selain kendala angin, di sana juga agak susah mencari area yang lapang, Mbak. Oh, area yang lapang. Nah, karena kan pengukurannya kan di daerah kota. Nah, di daerah kota ini kan untuk cari lahan yang ideal buat take off kan agak susah. Nah, jadi waktu itu saya dan Mas Sakti agak kesulitan untuk mencari titik take off-nya. Nah, lalu selanjutnya mungkin kendalanya adalah penerbangan di pegunungan. Nah, kendalanya ini itu terjadi waktu saya dan Mas Sakti pengukuran yang di Pulau Alor. Nah, waktu kami pengukuran di Pulau Alor itu drone sempat terbang di bawah ketinggian titik take off kami, Mbak. Jadi mungkin sekitar 100 hingga 200 meter di bawah titik take off. Jadi itu kan cukup riskan ya. Nah, tapi alhamdulillah kami menggunakan Trinity Pro juga, yang mana Trinity Pro ini juga dilengkapi oleh safe return pad yang mana membantu apabila terjadi emergency. Jadi seperti itu, Mbak. Lalu kendala terakhir yang menurut saya ini pengalaman baru juga buat saya, yaitu adalah ketika saya harus memetakan bandara. Karena pada pekerjaan yang diberikan oleh KJSB Ignatius,
kami juga harus memetakan bandara Mbak, bandara dan juga area yang berada di sekitar approach bandara dan daerah TNI AU. Nah di situ kan tidak boleh sembarangan untuk menerbangkan pesawat ya Mbak di situ. Nah makanya kami kendalanya yang pertama adalah kami harus menunggu untuk security clearance dari bandara karena ya di situ kan area vital ya, area vital, objek vital nasional. Nah makanya tidak sembarang orang bisa nerbangi di situ. Nah lalu selanjutnya kan di Kupang, terutama di kota Kupangnya itu kan bandaranya bandara aktif ya Mbak ya. Jadi banyak lalu lalang pesawat. Nah ketika proses pengambilan data, pengambilan foto udara tepat di atas bandaranya, nah itu kami mengalami kendala seperti apabila ada pesawat yang mau take off atau landing, kami akan diinfokan oleh ATC setempat melalui rekan AU yang mendampingi kami, diinfokan untuk menahan penerbangan. Nah, ketika menahan penerbangan ini misalnya ini misinya Mbak, ini misal misinya. Nah, kami harus misi dan bandaranya runway di sini, misi berada di atasnya. Nah, apabila ada pesawat mau masuk atau mau take off, drone harus diarahkan keluar Mbak, di tempat yang aman, sehingga nanti ketika posisinya di sini di tempat yang aman, kami di Trinity ini ada fitur hold. Jadi kita holding di sana sambil menunggu instruksi aman dari ATC. Jadi tidak harus apabila ada pesawat mau take off atau landing kita harus kembali ke home point, landing lagi kayak gitu. Kan kalau misalnya kayak gitu kan cukup menguras waktu dan baterai juga ya. Jadi penerbangannya agak kurang efektif. Jadi kurang lebih seperti itu, Mbak. Oh, ini pengukurannya ini cukup menarik sekali ya, Mas? Iya, cukup menarik juga soalnya ya itu ya terutama yang di bandara sih, Pak, itu kan beda banget ya. Nah, makanya itu saya jadi banyak belajar lah cara untuk safety terbang di bandara, cara deteksi pesawat kalau misalnya ada yang mau masuk atau mau take off gitu. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Wah, ternyata fitur-fitur dari Trinity Pro ini sangat membantu sekali. Nah, kira-kira ada nggak sih fitur-fitur yang lain yang membantu Mas dalam proyek kemarin? Oh iya, Mbak, masih ada sebenarnya, Mbak. Tadi saya lupa menyebutkan beberapa. Nah, untuk ada kira-kira mungkin ada 2 fitur lagi, Mbak, yang sangat membantu. Yang pertama adalah terrain following. Nah, terrain following ini membantu ketika kami proyek di itu pengukuran di Pulau Alor. Kan itu kan terrainnya berbukit ya, pegunungan dan berbukit. Nah, dengan terrain following itu misi yang kita buat dan ketika akuisisi pesawat akan mengikuti kontur dari pegunungan atau bukit tersebut. Dengan kita menambahkan dam lalu menggunakan fitur terrain following, nah akan secara otomatis terbentuk lintasan penerbangannya sesuai dengan kontur dari bukit atau pegunungan tersebut. Nah, ini akan sangat membantu untuk mendapatkan GSD yang merata di setiap hasil fotonya, di setiap akuisisi datanya. Lalu ada fitur satu lagi, Mbak, yang sangat berguna apabila waktu itu saya terbang di bandara, ada yang namanya ADSB, Mbak. Jadi di setiap produk Trinity ini ada unit ADSB-nya. Nah, ADSB ini sama kayak kita misal pakai flight radar. Nah, ini tanpa harus adanya internet, kita bisa langsung mengetahui posisi pesawat secara real dengan menggunakan ADSB yang sudah berada satu paket dengan Trinity Pro. Nah, dengan adanya ADSB kita langsung bisa tahu monitoring juga posisi pesawat yang sering berada di daerah Bandara Kupang. Nah, kita bisa mengetahui ketinggian pesawatnya, kita bisa langsung mengetahui arahnya nanti take off dari mana, beloknya kemana, jadi kayak gitu, Mbak. Nah, itu berfungsi ketika kami sebelum melakukan penerbangan, pembuatan misinya seperti itu. Nanti kita bisa merencanakan, oh kira-kira ketinggian terbangnya amannya sekitar berapa ratus meter, segini, oke gitu, Mbak. Jadi ya kurang lebih itu sih, Mbak. Jadi kan itu juga berpengaruh pada safety juga, Mbak, yang ADSB itu. Jadi setiap kami menerbangkan Trinity Pro itu kami merasa aman, nggak terlalu was-was yang kayak gimana-gimana. Jadi seperti itu, Mbak. Oh, berarti Trinity Pro ini sangat mampu gitu ya dalam menerima tantangan-tantangan yang kita hadapi di perusahaan. Mungkin selanjutnya nih dan terakhir ya, Mas, gimana sih kesan-pesan yang bisa disampaikan dari kegiatan pemetaan di Nusa Tenggara Timur? Nah,
Kan kesan pesannya itu kan kemarin beberapa waktu lalu saya kan baru pertama kali turun ke lapangan ya. Yaitu sangat berharga sekali buat saya karena banyak ilmu yang didapatkan di situ, Mbak. Nah, ilmu-ilmu seperti ilmu penerbangan, ilmu menghadapi safety, menghadapi cuaca yang berubah, angin atau kayak gimana. Nah, itu agak ya berpengaruh pada saya nanti dalam membuat kedepannya perencanaan misi, SOP ketika menjalankan penerbangan. Jadi kayak gitu, Mbak. Dan juga saya melihat dengan harga yang cukup murah sekitar 5.000 per hektar, perusahaan-perusahaan kecil atau KJSP lokal yang misal mendapatkan kontrak yang banyak atau mendapatkan area pengukuran yang luas bisa menggunakan produk Trinity Pro untuk melakukan jasa pengukurannya mereka. Jadi tanpa harus melakukan pembelian, mereka juga bisa menggunakan jasa dari WGS 84 ini. Nah, di situ juga kami juga saya memiliki kesan KJSP atau perusahaan-perusahaan kecil itu bisa mencicipi teknologi baru dari kita. Bahkan ibarat kata Indonesia Timur yang banyak orang melihat itu teknologinya terbelakang lah. Ya mohon maaf ya kan banyak orang yang masih berpikiran seperti itu. Namun dengan adanya jasa yang kami tawarkan dengan harga yang cukup terjangkau, mereka bisa mencicipi teknologi yang canggih seperti Trinity Pro ini. Namun dengan harga seperti itu, Mbak, Rp5.000 per hektar, kami tidak menyajikan data yang abal-abal. Kami menyajikan data sesuai kontrak, sesuai keinginan mereka. Bahkan mereka itu kaget, Mbak. Waktu itu rekor kami hampir 1 hari itu kami bisa menyelesaikan sekitar 3.500 hektar dengan ketinggian terbang 500 meter. Kan mereka kan kalau misal menggunakan pesawat menggunakan unit-unit yang lain, menggunakan perangkat pesawat yang lain, mereka tidak bisa mendapatkan area yang seluas itu dalam waktu 1 hari. Jadi kayak gitu, Mbak. Jadi itu ya kesan dan pesan buat teman-teman semua yang apabila ingin menggunakan jasa-jasa dari kami bisa langsung kontak nomor salesnya aja kayak gitu, Mbak. Jadi ya sangat membantu sekali lah intinya. Wah, ternyata WGS 84 ini memberikan nuansa baru ya Mas dalam dunia pemetaan. Hanya dengan 5.000 per hektar, kita bisa mendapatkan GSD di bawah 10 cm. Nah, terima kasih kita ucapkan untuk Mas Ilham karena telah berbagi cerita nih tentang pemetaan di Kupang. Kasih ya Mas Ilham. Ya, makasih juga. Jika kalian ingin melakukan pemetaan, kalian bisa telepon ke sales. Oke, cukup sekian podcast kali ini. Mari kita tutup. Dadah. Dadah.